Oke, untuk modul 3 kita akan belajar mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk sementara saya masih pakai bukunya Dadang Supriyatna dulu. Setelah insya Allah mulai minggu depan, saya bakal pakai buku yang satu lagi, yang Mahmud Hanafi. Kok macet? Ya, untuk modul 3 ini ada 6 poin yang harus teman-teman kuasai dari modul 3 ini. Poin pertama itu diharapkan teman-teman bisa menjelaskan kembali mengenai dasar perencanaan. Jadi dasar-dasar perencanaan itu apa-apa saja. Kemudian teman-teman bisa menjelaskan juga mengenai jenis-jenis perencanaan. Kemudian teman-teman bisa memahami mengenai pendekatan perencanaan, terus proses pembuatan keputusan dan tipe-tipe keputusan. Setelah itu teman-teman juga bisa mengerti apa itu bagaimana gaya pengambilan keputusan dan teknik-teknik pembuatan keputusan. Nah, ini 6 poin tujuan dari atau objektif dari modul 3. Ya, kita masuk ke kegiatan belajar pertamanya, yaitu mengenai perencanaan. Perencanaan. Teman-teman ada yang tahu atau sudah baca buku mungkin pengertian dari perencanaan itu apa? Atau menurut teman-teman perencanaan itu apa? Teman-teman, ada yang bisa jawab? Ada lagi? Masih sama teman-teman ini. Apa lagi? Jawaban yang lain? Teman-teman yang lainnya mana? Perencanaan dapat didefinisikan. Proses penentuan tujuan atau sasaran yang diinginkan untuk mencapai tujuan, ya, memperkirakan masa datang. Oke, lanjut. Terus ada lagi yang lain? Pengertiannya? Perencanaan itu planning tentang tujuan yang dilakukan di masa mendatang. Yang lain? Ada lagi yang mau jawab? Perencanaan planning tentang tujuan yang dilakukan di masa mendatang, proses mendefinisi dan tujuan. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lihat pengertian perencanaan itu suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tertentu. Nah, ini pengertian dari perencanaan. Proses perencanaan yang baik itu harus memiliki sejumlah kemampuan organisasi seperti kemampuan untuk memprediksi, kemampuan untuk menghitung biaya, kemampuan untuk berkomunikasi, dan kemampuan untuk menguasai teknik-teknik manajemen dan kemampuan untuk pengukuran kinerja. Nah, ini
adalah beberapa kemampuan yang harus dimiliki untuk membuat perencanaan yang baik. Nah, di gambar yang teman-teman lihat ini, kalau teman-teman punya buku Dadang Supriyatna itu ada di halaman 3.9. Ini mengenai tahap dasar dari perencanaan. Yang tahap pertama itu adalah menentukan tujuan. Nah, setelah menentukan tujuan, kemudian baru merumuskan keadaan yang terjadi saat itu, keadaan sekarang. Kemudian setelah itu yang tahap ketiga, mengidentifikasikan kemudahan dan hambatannya. Kemudian yang keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan. Yang kelima baru mempertahankan pengendalian, dan yang tahap berikutnya baru untuk tercapainya tujuan. Nah, ini adalah tahap dasar dari perencanaan untuk mendapat tujuan itu. Pada umumnya perencanaan itu harus memiliki mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok. Yang pertama itu tujuan akhir yang dikehendaki. Kemudian sasaran-sasaran yang dan prioritas untuk mewujudkan yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif. Kemudian yang ketiga, itu jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. Poin keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Poin kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta mengalokasikannya. Yang keenam, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang untuk melaksanakannya. Yang ketujuh, ada orang, ada organisasi, kemudian ada badan pelaksananya. Kemudian yang kedelapan, baru mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Nah, ini adalah unsur pokok yang harus dimiliki dari perencanaan. Nah, perencanaan itu, pentingnya perencanaan itu ada dua hal. Yang pertama itu, dengan adanya perencanaan, maka akan ada protective benefits. Kemudian yang kedua adanya positive benefits. Nah, ini dua pentingnya perencanaan. Kenapa perencanaan itu penting? Sebentar, saya lupa jelasin ini. Protective benefits itu maksudnya dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam membuat keputusan. Nah, kalau misalnya positive benefits itu maksudnya untuk meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Nah, kalau yang protektif untuk mengurangi mengurangi resiko. Nah, kalau yang positive benefits itu untuk chance atau kesempatan untuk mencapai tujuannya itu diperbesar. Seperti itu. Itu pentingnya perencanaan. Kemudian kita masuk ke manfaat perencanaan. Di sini di bukunya Dadang Supriyatna ini, beliau ada 8 hal manfaat dari perencanaan itu. Yang pertama dapat membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua itu dapat membantu dalam mengkristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Kemudian yang keempat itu membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan,
meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang ke-9 baru menghemat waktu, usaha, dan dana. Nah, ini adalah 9 manfaat dari perencanaan. Kemudian ada lagi manfaat perencanaan dari Amrullah dan Budiono. Itu di bukunya atau penelitian mereka di di tahun 2004 mereka tuh ada 5 ya. Ya, 5 manfaat perencanaan. Yang pertama itu mengkoordinasikan usaha-usaha, yang kedua itu dapat mengatasi perubahan, yang ketiga itu dapat mengembangkan manajer, yang keempat dapat mengembangkan standar kinerja, yang kelima dapat mengurangi ketidakpastian. Nah, ini adalah manfaat perencanaan dari versinya Amirullah dan Budiono di penelitian mereka di tahun 2004. Kemudian kita lihat kelemahan perencanaan. Jadi selain perencanaan itu memiliki manfaat, ternyata perencanaan itu juga mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin kelebihan pada kontribusi nyatanya. Kemudian yang kedua, perencanaan itu cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, kadangkala hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada masalah tersebut terjadi. Yang kelima, ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Nah, ini beberapa kelemahan dari perencanaan. Terus kita masuk ke proses perencanaan. Apa-apa saja proses dari perencanaan itu. Yang pertama, mengembangkan visi yang jelas dulu. Tujuannya apa-apa saja. Kemudian merumuskan misinya ke dalam suatu pernyataan. Kemudian melakukan perakiraan. Kira-kira bagaimana perkembangan organisasi ini ke depannya. Kemudian menganalisis persaingan. Yang berikutnya itu menetapkan sasaran dan tujuan pengembangan dari perencanaan kegiatan. Kemudian setelah itu baru pengerahan sumber daya. Setelah itu baru melakukan mobilisasi dana organisasi, kemudian menyiapkan sumber daya manusianya. Nah, baru setelah itu menyiapkan sumber daya teknologinya. Nah, ini adalah proses perencanaan. Nah, perencanaan itu bisa dikatakan efektif apabila perencanaan mampu memperjelas visi organisasi, menghindari kesalahan fatal, dan mampu meraih peluang yang ada. Kemudian, perencanaan dapat digolongkan berdasarkan ruang lingkup, durasi, tujuan organisasinya. Nah, kemudian kita masuk nih perencanaan menurut fungsi, pembagian perencanaan menurut fungsi. Yang pertama itu adalah perencanaan strategik. Itu maksudnya serangkaian formulasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Contohnya seperti license agreement. Suara saya yang hilang buat Mbak Francisca saja atau teman-teman yang lain juga nggak dengar? Oke, saya lanjut ya. Perencanaan taktis operasional itu berfokus pada kegiatan operasional setiap unit aktivitas perusahaan sehari-hari. Single use plan, contohnya itu seperti single use plan, maksudnya itu satu rencana, kemudian standing plan, kemudian contingency plan. Contingency itu ketergantungan, rencana ketergantungan. Kemudian contoh yang berikutnya adalah jenis yang berikutnya adalah rencana sekali pakai, yaitu serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak berulang dalam bentuk yang sama di waktu yang mendatang. Serangkaian kegiatan terperinci
pengertian dari rencana sekali pakai. Ini contohnya seperti program, proyek, anggaran. Karena itu kan berdasarkan per case kan ya kalau program, proyek, anggaran. Jadi nggak mungkin terulang kembali di masa depan. Nah, seperti itu. Rencana untuk beragam kegunaan. Ini contoh yang lain dari jenis rencana. Ini rencana yang sedang dijalankan digunakan untuk memberi bimbingan bagi tugas-tugas yang dilakukan berulang kali dalam organisasi. Jadi, apa namanya, karena rencana ini bisa dilakukan lagi untuk yang mendatangnya karena untuk future, untuk masa yang akan datang karena rencana ini bisa dilakukan terus-menerus untuk di waktu yang akan datang. Seperti contohnya kebijaksanaan, prosedur standar, aturan. Nah, ini kan pemakaiannya nggak cuma sekali pakai kan, ini bisa dilakukan untuk seterusnya. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan rencana untuk beragam kegunaan. Kemudian rencana berkesinambungan. Ini disebut juga sebagai skenario, menjelaskan respon perusahaan yang dilakukan pada keadaan darurat atau kemunduran dan lain-lain. Kita masuk ke perencanaan menurut ruang lingkup kewilayahan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk perencanaan menurut ruang lingkup dan kewilayahan. Itu ada perencanaan nasional, itu maksudnya skopnya untuk nasional, kemudian ada perencanaan regional, ada perencanaan daerah atau lokal. Nah, ini berdasarkan skop-skop wilayahnya. Kalau nasional ya untuk satu negara, regional ya untuk beberapa daerah mungkin, kemudian perencanaan daerah atau lokal hanya di satu daerah saja atau di lokasi tertentu. Seperti itu. Kemudian jenis perencanaan menurut jangka waktu. Jadi ada perencanaan jangka pendek, ada perencanaan jangka menengah, ada perencanaan jangka panjang. Nah, ini menurut jangka waktu. Ada pendek, menengah, panjang. Kita lihat ciri-ciri perencanaan jangka panjang. Apa-apa saja ciri-cirinya? Kontinuitas, maksudnya berkelanjutan. Jadi perencanaan itu nggak cuma sekali pakai, tapi bisa dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian adanya peninjauan. Kemudian ciri yang ketiga itu mempertimbangkan dan meninjau kembali tujuan. Jadi ini adalah ciri-ciri perencanaan jangka panjang. Kemudian kita masuk ke perencanaan menurut objeknya. Perencanaan menurut objeknya yaitu merupakan perencanaan fisik atau sarana dan prasarana dan perencanaan non-fisik kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah perencanaan menurut objeknya. Kemudian ada lagi perencanaan tetap. Perencanaan tetap itu adalah perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan yang terjadi berulang-ulang secara terus-menerus. Biasa jenis perencanaan ini untuk sebuah bentuk kebijakan dan prosedur dan aturan. Ini kayaknya saya sudah tadi ya di sini. Kemudian kita lanjut ke perencanaan dengan maksud tertentu. Itu maksudnya perencanaan yang digunakan saat organisasi menghadapi perubahan, kontingensi, kontingensi dan pengembangan produk. Tujuan perencanaan ini adalah untuk mendorong si karyawan menemukan cara-cara terbaru dan kreatif dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Karyawan yang gagal mencapai tujuan tidak boleh diberi sanksi. Proses-proses pengembangan produk biasanya bisa terbantu dengan perencanaan jenis ini. Nah, ini adalah perencanaan dengan maksud tertentu. Kemudian lanjut. Kita
Lihat, oh sorry. Apa itu pendekatan manajemen by objective? Ini di menurut Kuntz di tahun 1984 di papernya, suatu sistem manajerial yang komprehensif dan memadukan banyak aktivitas manajerial yang penting secara sistematis dengan sadar diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi dan individual secara efektif dan efisien. Nah, ini manajemen by objective. Itu menurut Kuntz di tahun 1984. Sebentar, kecil nih. Ini adalah kalau teman-teman lihat di PPT-nya, ini adalah gambar dari proses model proses MBO atau Management by Objective. Jadi yang langkah pertamanya itu adalah menentukan tujuan. Apa-apa saja tujuannya, strategi perusahaan atau tujuan departemen atau tujuan individu. Kemudian langkah kedua itu mengembangkan perencanaan pelaksanaan. Kemudian langkah ketiga itu adalah meninjau kemajuan yang dicapai, meninjau kemajuan yang dicapai dan mengambil langkah perbaikan. Kalau misalnya terjadi kemajuan yang diharapkan itu tidak sesuai gitu kan, mengambil langkah perbaikan, masukin lagi rencana pelaksanaan, kemudian ditinjau lagi ada kemajuan, baru dilakukan penilaian kinerja di langkah keempat, yaitu penghargaan atas kinerja keseluruhan. Ini adalah model proses manajemen by objective. Kemudian kita masuk ke ini ada pendekatan manajemen by objective ini adalah pendekatan dalam perencanaan ya. Saya mau menjelaskan, saya lupa tadi di PPT ini saya lupa ngasih kepalanya. Ini adalah pendekatan-pendekatan dalam perencanaan yang pendekatan pertama itu adalah pendekatan manajemen by objective atau MBO. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan perencanaan inside out atau outside in. Pendekatan inside out itu maksudnya itu menitik beratkan pada berbagai hal yang telah dilakukan, tetapi didorong terus-menerus hingga mencapai kemampuan untuk kinerja terbaik yang bisa dilakukan. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk lebih mengefektifkan organisasi dan membantu memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki dengan lebih baik lagi. Kemudian pendekatan outside in itu adalah menganalisa lingkungan eksternal dan membuat perencanaan untuk mengeksploitasi kesempatan dan mengurangi permasalahan. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi kesempatan. Kita lanjut ke pendekatan perencanaan top down dan bottom up. Ini pendekatan ketiga. Top down itu berarti maksudnya contoh MBO. Gimana ya contoh dari MBO itu apa? Sebenarnya
tergantung dari perusahaan mau ngambil pendekatan yang mana untuk perencanaan. Jadi ya tiap-tiap perusahaan ya tergantung pilihan mereka. Mereka mau sebentar saya jelasin dulu yang top down bottom up. Nanti teman-teman bisa melihat perbedaan antara pendekatan-pendekatan ini. Oke, sebentar dulu ya. Nah, kalau yang perencanaan top down dan bottom up ini pendekatan top down itu maksudnya berarti pimpinan atau manajer puncak itu menentukan secara menyeluruh, kemudian mengizinkan manajer tingkat bawah membuat perencanaan dengan menggunakan batas yang telah dibuat oleh si pimpinannya. Kemudian kalau yang perencanaan bottom up, kalau bottom up itu perencanaan dari bawah ke atas, dalam arti awal perencanaan dikembangkan pada tingkat bawah tanpa batasan aturan dari atasannya, dari mungkin manajer puncaknya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya top down itu yang apa namanya? Pimpinan puncak memberikan batasan-batasan tertentu kemudian diberikan kepada manajer. Nah, manajer mengambil keputusannya. Nah, kalau misalnya dari yang bottom up itu yang pimpinan atas nggak ngasih batasan-batasan atau aturan tertentu, si bawahan boleh mengambil keputusan sendiri. Kemudian ada perencanaan pendekatan kontingensi. Pendekatan perencanaan kontingensi ini mencakup perencanaan yang menyebabkan tindakan yang dapat diimplementasikan dan saat perencanaan yang telah disusun tidak sesuai lagi karena adanya perubahan keadaan. Jadi, titik perhatian pendekatan ini adalah mencoba agar organisasi dapat selalu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal. Jadi, perencanaan yang dianggap efektif adalah perencanaan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh organisasi. Kemudian ada lagi pendekatan social demand. Nah, ini adalah biasanya dilakukan organisasi pencari laba atau profit organization. Pendekatan social demand ini berusaha memprediksi kesesuaian antara produk dan keinginan dan kebutuhan konsumen. Namun jika organisasi non-profit itu menggunakan pendekatan ini, maka pendekatan ini harusnya berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat penggunanya. Nah, itu. Kemudian pendekatan social demand ini untuk memprediksi kesesuaian ya ini sudah pendekatan manpower. Nah, pendekatan berikutnya ini pendekatan ke-6. Yang ke-6 ini adalah pendekatan manpower. Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan laju ekonomi organisasi yang difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan organisasi. Nah, kemudian pendekatan rate of return atau cost benefit ratio. Nah, berdasarkan pada teori produktivitas dengan konsep keseimbangan antara input dan output, di mana memperhitungkan bisa langsung dengan satuan nilai uang. Oke, tadi saya coba jawab pertanyaan apa tadi? Mbak Sumartin, kok saya nggak salah tadi ya. Contoh dari MBO. Jadi yang berusaha saya jelaskan di sini ini adalah teman-teman, ini adalah beberapa pendekatan perencanaan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Jadi sebenarnya nggak ada spesifikasi sebenarnya perusahaan mana harus memakai yang mana, tapi itu tergantung dari si perusahaannya menurut